Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hikayat yang lain yang berkaitan dengan al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Wa ala hadha hikayah anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam fakariha an-nas ghuslahu wa dafnahu li fasaqihi fa akhudhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Sebuah hikayat, ada seorang pemuda, seorang lelaki pada masa Nabi Musa alaihi salam. Orang tersebut meninggal dunia, namun demikian warga, masyarakat tidak ada yang menyenangi terhadap pemuda ini. Sehingga meninggalnya sang pemuda tidak diurus oleh warga. Tidak ada yang memandikan, mengkafani, menguburkan, apalagi mensolatinya. Bahkan akhadhu birijlihi, mayatnya ditarik, kakinya ditarik, kemudian dilemparkan oleh warga ke tempat pembuangan sampah, masbalah. Masbalah ini tempat sampah. Fauhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa mata rajulun fi mahlati fulan fil masbalah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah menyampaikan, wahai Musa, telah meninggal seorang lelaki, seorang pemuda di tempat fulan, fi mahlati kada, di tempat ini, yaitu di masbalah, di tempat pembuangan sampah. Wa huwa waliyun min awliyai, kata Allah, itu pemuda adalah wali dari wali-waliku. Walam yaghsiluhu walam yukaffinuhu walam yudfinuhu fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wadfinhu. Maka engkau, wahai Nabi Musa, aku perintahkan, kata Allah, untuk mencari pemuda tersebut, kemudian mayatnya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahlah wa sa'alahum anil mayyit. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mencari tempat yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampailah Nabi Musa ke tempat tersebut. Nabi Musa kemudian bertanya kepada warga setempat tentang keadaan si mayit. Faqalu lahu mata rajulun fi sifati kadza wa kadza. Ternyata warga menjawab. Jawaban warga ini adalah jawaban yang membuat terkejut Nabi Musa alaihi salam. Mereka menjawab, mata rajulun fi sifati kadza wa kadza. Itu orang yang mati sifatnya demikian dan demikian. Diceritakan tentang sifat fasiknya, sifat buruknya, diceritakan semua oleh masyarakat. Innahu kana fasiqan mu'lanan. Bahkan kata warga, pemuda ini sudah terkenal dengan kefasikannya. Faqala aina makanuhu fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi. Nabi Musa kemudian bertanya, di mana tempatnya, tempat pemuda tersebut dibuang? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimku untuk mencari orang tersebut, pemuda tersebut. Kemudian qala fa'alimuni makanahu fadhahabu falamma ra'ahu Musa
alaihi salam matruhan fil masbalah wa akhbarahu an-nas an su'i af'alihi naja Musa rabbah. Setelah kemudian Nabi Musa meminta kepada warga untuk memberi petunjuk di mana tempat dibuangnya pemuda tersebut. Lalu Nabi Musa pergi dan Nabi Musa mendapati pemuda tersebut tergeletak di tempat sampah. Dan semua orang pun menceritakan tentang keadaan pemuda tersebut sebagai orang yang fasik. Lalu kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan munajatnya, faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bitsana'i wat taqbih. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau memerintahkanku untuk mengurus si mayit ini, untuk menguburkannya, untuk mensolatinya. Sedangkan kaumnya mereka semua bersaksi bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang buruk akhlaknya. Namun demikian Engkau wahai Tuhan, a'lamu minhum bitsana'i wat taqbih, sungguh lebih mengetahui terhadap perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Fahallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fima hakaw anhu min su'i af'alihi ghaira annahu tashfa'u ilayya 'inda wafatihi bi thalathati asya'. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya kaumnya benar. Apa yang diucapkan oleh warga, oleh kaumnya adalah ucapan yang benar. Hanya saja pemuda tersebut ketika hendak meninggal dunia, sang pemuda meminta syafaat, meminta pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan 3 permintaan, 3 hajat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lau sa'ala biha minni jami'ul mudribin min khalqi la'a'taituhu. Seandainya seluruh makhluk-makhluk, seluruh manusia yang melakukan perbuatan dosa memohon kepadaku dengan 3 permohonan tersebut, niscaya aku akan beri, aku akan kabulkan 3 permohonan tersebut. Fakaifa la arhamuhu, bagaimana mungkin aku, kata Allah, tidak memberi rahmat kepada pemuda ini. Waqad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Pemuda ini dirinya dengan kesungguhannya meminta kepadaku, kata Allah, wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah zat yang maha pemberi rahmat. Qala Musa ya Rabbi wa mathalathah. Sehingga Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, apa 3 hal tersebut? Qala Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah, lamma danat wafatuhu, qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu ukrihul ma'siyata fi qalbi walakin ijtama'a fiyya 3 khisal hatta artakabtul ma'siyah ma'a karahatil ma'siyah fi qalbi. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketika orang ini telah dekat ajalnya, orang ini bermohon kepadaku, ya Rabbi, wahai Tuhan, Engkau mengetahui tentang diriku bahwa aku melakukan perbuatan maksiat, wa kuntu ukrihul maksiat fi qalbi, namun sesungguhnya hatiku membenci terhadap perkara maksiat. Lakin istama'a fi qalbi 3 khisal. Akan tetapi ya Rabb, telah berkumpul 3 hal di dalam diriku, sehingga aku melakukan kemaksiatan ma'a karahatil ma'siyah fi qalbi, melakukan dosa tapi sesungguhnya batinku, diriku tidak senang dengan kemaksiatan, dengan dosa tersebut.
Awaluha, yang pertama, hawa nafs, yaitu hawa nafsu. Kemudian ar-rafiqus su, teman yang buruk, wa iblis la'natullahi alaih, dan iblis la'natullah. 3 hal ini adalah perkara yang menjadikan pemuda ini menjadi orang yang melakukan maksiat padahal membenci kemaksiatan, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis la'natullah. Wa hadhihi thalatha alqatni fil ma'siyah fa innaka ta'lamu minni ma aqul faghfirli. 3 hal ini ya Rabb telah menjerumuskanku kepada kemaksiatan. Engkau lebih mengetahui dariku terhadap apa yang aku minta, terhadap apa yang aku ucapkan. Faghfirli, maka ampunilah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Wathaniyah, kemudian yang kedua, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqah walakin uhibbu suhbatas salihin wa zuhdahum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Perkara yang kedua ya Rabb, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku melakukan perbuatan maksiat dan kedudukanku bersama dengan orang-orang fasik. Akan tetapi ya Rabb, sesungguhnya aku lebih mencintai terhadap orang-orang soleh, mencintai kezuhudan mereka, senang duduk dengan mereka daripada duduk dengan orang-orang fasik. Itulah perkara yang kedua yang dia hajatkan, dia mintakan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilahi innaka ta'lamu minni anna as-salihin kanu ahabbu ilayya minal fasiqin hatta law istaqbaluni rajulani salihun wa talih laqaddamtu hajat as-salih 'ala at-talih. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku sesungguhnya lebih mencintai orang saleh. Sehingga ya Rabb, apabila ada 2 orang yang menghadap kepadaku, yang satu orang saleh, satunya lagi orang taleh, laqaddamtu hajatas salih 'ala talih. Tentu aku ya Rabb akan mendahulukan hajatnya orang saleh daripada orang taleh. Qala fi riwayat Wahab bin Munabbih, sehingga di dalam riwayat lain, yaitu riwayat Wahab bin Munabbih, dikatakan, ya Rabb, law afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uk wa yahzunu syaitan aduwi wa aduwuk. Ya Tuhan, seandainya engkau mengampuniku, engkau menghapus dosa-dosaku, maka niscaya para walimu, para nabimu akan merasa senang, dan para syaitan, musuhku dan musuhmu, akan menjadi sedih. Kemudian ya Rabb, law adzabtani bidzunubi yafrahu syaitan wa awanuhu wa yahzunul anbiya wa awliya'uh. Kebalikannya ya Rabb, seandainya engkau mengazabku, maka sesungguhnya syaitan akan senang, dan para walimu serta para nabimu akan merasa sedih. Wa inni a'lamu anna farhal awliya ilaika ahabbu min farhi syaitan wa a'wanihi. Sungguhnya aku mengetahui ya Rabb bahwa kebahagiaan para walimu lebih engkau senangi daripada kegembiraan syaitan, karena syaitan merasa menang, karena syaitan merasa berhasil. Tentu saja ya Rabb, faghfirli Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqul. Aku memohon kepadamu ya Rabb agar engkau mengampuniku. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Farhamni, rahmati aku, wa tajawaz anni, dan hapus dosa-dosaku. Qala ta'ala farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu. Maka kemudian Allah memberikan ampunan, menghapus dosa-dosanya, khususnya kepada orang-orang yang mengakui aqarra
bidzambi, terhadap dosa-dosa yang dia lakukan kepadaku. Demikianlah munajat atau permohonan yang disampaikan oleh pemuda tersebut yang menjadikannya diterima, diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Allah memerintahkan, ya Musa if'al ma amartuk fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Wahai Musa, kerjakan apa yang aku perintahkan, sungguhnya aku mengampuni dengan hormat, dengan kemuliaan pemuda ini. Aku akan memberikan ampunan kepada orang yang mensolati jenazahnya atau mengiringi jenazahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian hikayat tentang pemuda ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah ala taufiq wal hidayah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.